Lonjakan kasus COVID kembali terjadi. Kasus terbanyak ditemukan di daerah seputar ibu kota seperti Jakarta, Banten, dan juga Tangerang. Di antara kasus yang ada, ditemukan juga varian baru COVID-19. Bagaimana kebijakan Satgas Nasional untuk penanganan di level daerah dan apa saja antisipasi terkini terhadap temuan varian baru ini? Kita ulas bersama epidemiolog FKM Universitas Indonesia, Yunis Miko, dan juga juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Alhamdulillah baik, Selamat Mas pemirsa Bram. semua. Baik, alhamdulillah dalam kondisi baik Pak Syahril dan juga Pak Miko. Saya akan ke Pak Syahril terlebih dahulu. Ketika beberapa hari yang lalu Menkes menyebutkan akan terjadi lonjakan pada minggu kedua dan minggu ketiga menjadi puncak penyebaran subvarian Omikron BA4 dan juga BA5. Sebenarnya seberapa siap kita menghadapi potensi puncak gelombang kali ini, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kami ingin jelaskan dulu, masa pandemi ini masih ada, jadi fluktuasi angka-angka yang terjadi, apakah itu penambahan kasus, angka kematian, kemudian hospitalisasi akan bisa terjadi sehingga naik turun itu hal yang wajar di dalam masa pandemi ini. Nah, berkaitan dengan adanya subvarian baru BA4 maupun BA5, maka berbagai pengalaman yang lalu akan bisa terjadi kenaikan kasus ya, seperti halnya Delta, Omikron. Tetapi untuk Delta dan Omikron, kenaikannya atau lonjakannya sangat tinggi. Nah, karena itu Bapak Menteri Kesehatan memperkirakan apabila terjadi lonjakan 1 bulan setelah deteksi awal BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari 60.000, berarti sekitar 20.000. Nah, itu suatu prediksi dan juga pengalaman dari negara lain. Nah, sehingga kita itu mempunyai suatu kewajiban nanti bagaimana kita melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap kemungkinan adanya kenaikan kasus ini. Cuman sampai hari ini kami ingin sampaikan, walaupun ada kenaikan kasus hari ini ada 24 orang dari hari kemarin, tetapi positivity rate kita masih 2,75, kemudian hospitalisasi kita masih di bawah 5% dan kematian juga di bawah 3%. Jadi ini mudah-mudahan kita masih bisa mengendalikan angka-angka ini sebagai yang dengan pandemi terkendali. Baik, tapi walaupun masih keterisian 2 sekian persen, masih rasanya jauh begitu dari misalkan seperti yang kita takutkan pada Delta dan juga Omikron, sebenarnya kesiapan kita seperti apa Pak, baik secara fasilitas maupun tenaga kesehatan misalkan? Ya, jadi kita sudah memberikan kewaspadaan kepada seluruh daerah, rumah sakit, dinas kesehatan, dan kita memberikan suatu lebih siap karena kita punya pengalaman setelah 2,5 tahun ini kita menangani COVID-19, baik di tingkat hulu maupun di tingkat hilir, di tingkat rumah sakit. Kemudian SDM, tenaga kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas, insya Allah kita sudah menyiapkan lebih baik dari yang lalu karena pengalaman ini membuat kita jauh lebih siap. Tapi apakah ini juga hanya di ibu kota saja atau kemudian yang dekat dengan ibu kota? Bagaimana dengan daerah misalkan Pak? Kalau kita tahu pada kasus lonjakan di Delta maupun Omikron ini kan kesiapannya berbeda. Apalagi mungkin yang satu baru mulai, yang lain sudah selesai. Bagaimana kemudian? Ya, jadi memang ada 5 provinsi yang memang angkanya naik ya, terutama Jakarta tinggi yaitu sekitar 700-an. Kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali ya. Nah, kita punya pengalaman yang lalu, artinya semua provinsi sudah mempunyai standar yang sama untuk menyiapkan layanan di tingkat rumah sakit maupun di tingkat puskesmas, ya, baik itu tracing maupun testing. Sekaligus apabila ada perawatan yang memerlukan perawatan bagi pasien-pasien yang sedang maupun yang berat. Dan tentu saja tempat-tempat isolasi mandiri di berbagai daerah yang sudah kita lakukan, tentu saja itu kita siagakan untuk memang menampung apabila ada suatu lonjakan atau kenaikan kasus yang memang memerlukan perawatan isolasi mandiri.
Baik, baik. Saya akan ke Pak Miko. Kalau begitu, Pak Miko, saya minta tanggapannya ketika itu tadi penjelasannya bagaimana kemudian tanggapan Anda, seberapa sigap sebenarnya yang disiapkan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi potensi ledakan yang ada di pertengahan Juli mendatang, Pak Miko? Ya, jadi kita sudah punya pengalaman 3 gelombang. Gelombang pertama tahun 2000, kemudian gelombang kedua dan gelombang ketiga. Kalau gelombang pertama dengan kasus 14.000, kemudian gelombang kedua dengan puncak 54.000, kemudian gelombang ketiga dengan puncak 65.000 begitu. Nah, dengan pengalaman itu pasti Indonesia sudah punya pengalaman. Tapi menurut saya pengalaman itu jangan berulang, jangan menjadi itu ulangan begitu. Jadi harusnya itu akan menjadi lebih baik. Jadi lebih baik itu menurut saya satu, surveillance kita tidak lebih baik dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Harusnya ini diperbaiki. Karena surveillance kita adalah intelligence atau dalam berperang kita membutuhkan surveillance atau intelijen ini begitu. Jadi kita harus punya peta di mana saja, kemudian subvarian Omicron BA4 dan BA5, kemudian subvarian apa lagi yang ada di negara kita, kemudian varian apa lagi yang masih ada di negara kita. Menurut saya kita harus siap siapa saja musuh-musuh kita begitu. Dan kemudian kita siapkan perangkat perangnya, baik itu vaksinasi, pemakaian masker, kemudian pelayanan kesehatan, itu harus kita siapkan, termasuk anggaran. Setahu saya dalam rapat dengan Pak Bupati atau Wali Kota, kemarin Presiden sudah memberikan bahwa bolehlah anggaran diberikan kepada kabupaten kota sebesar 40%. Jadi menurut saya menonton itu. Jadi menurut saya ya ini apakah sudah cukup anggarannya, kemudian itu harus dikaji. Karena kemungkinan besar kalau kita membiarkan kasus COVID, walaupun ini subvarian Omicron, kita punya pengalaman pada gelombang ketiga dengan subvarian Omicron, dan ini adalah subvariannya. Kemudian kita harus punya peluru-peluru yang lebih baik. Jadi menurut saya ya kalau ini dibiarkan pada gelombang ketiga kan dibiarkan kemudian sampai 65.000 kasusnya. Tapi kemudian kematiannya rendah, kemudian juga yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Dan menurut saya ini adalah ancaman yang tidak harus ditakuti begitu. Tapi tetap harus disikapi begitu. Jadi kita tetap perlu surveillance atau intelijensinya, itu kita perlu peluru tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar. Kita perlu kemudian rumah sakit, tapi kan dari pengalaman gelombang ketiga kita tidak memerlukan banyak rumah sakit. Jadi kita perlu tenaga tapi tidak banyak-banyak gitu. Jadi menurut saya kalau intelijennya baik sekarang, maka perhitungan tadi dapat diprediksi berapa sih kita perlu semua itu, berapa kita perlu dokter. Jadi menurut saya, perkiraan saya, prediksi saya adalah kalau intelijen sekarang benar, maka seminggu lagi kasus kita akan menjadi 2.400, seminggu lagi kasus kita akan menjadi 4.800 begitu. Jadi nah prediksi yang seperti ini kemudian diantisipasi dengan tadi persiapan yang baik dan benar dan perkiraan yang baik dan benar. Dan kuncinya adalah intelijen, kuncinya adalah surveillance. Baik, Pak Miko, kalau tadi Anda juga mengatakan maupun Pak Syahril mengatakan ketika subvarian ini rasanya tidak seberbahaya Omicron begitu. Kalau dilihat dari pola sebarannya akan kira-kira sebesar apa Pak ledakan yang diperkirakan kalau Anda mengatakan intelijen tadi di pertengahan Juli mendatang, Pak Miko? Ya, sayangnya intelijen kita belum sempurna ya. Kalau berdasarkan tadi dari laporan Pak Syahril, saya menduga bahwa ledakan-ledakan itu akan berasal dari kota-kota yang ada penerbangan luar negeri. Jadi Jakarta, Surabaya, begitu, kemudian Bali. Jadi kelihatan sekali bahwa kota-kota yang ada penerbangan luar negeri itu akan
dulu peningkatan COVID-19 akan terlebih dahulu ya begitu. Jadi menurut saya ya banyaknya kasus akan di kota-kota yang ada penerbangan luar negeri dan kemudian pasti akan menyebar ke daerah-daerah yang juga ada jalur mobilisasinya begitu. Kalau Bali mobilisasinya ke Jawa Timur ke mobilisasi kemana, kemudian itu harus dipelajari dan itu kita sudah punya pengalaman. Jadi mobilitas orang itu kita bisa pelajari dan kemudian penyebarannya juga kita bisa pelajari. Jangan kita tidak mengambil pelajaran dari gelombang ketiga, begitu Mas. Baik, seperti yang Anda katakan artinya surveillance-nya harus dibenahi begitu ya dari 3 gelombang yang pertama, kemudian harapannya bisa dimonitoring dengan baik begitu Pak Miko ya? Betul. Baik. Kalau kita tahu itu, maka kemudian kita akan bisa melakukan perang dengan baik. Jadi kalau kita perang itu sudah diprediksi oleh surveillance kita atau intelijen kita tahu bagaimana mengatasi musuh-musuh kita. Kalau musuh kita sudah baca begitu. Jadi menurut saya kita harus bisa belajar dari gelombang-gelombang sebelumnya, begitu Mas. Baik, berarti antisipasi dan juga kesiapan itu menjadi penting. Saya ingin bahas soal bagaimana kemudian vaksin booster kemarin juga sudah bisakah kemudian ini menghalangi ledakan yang ada yang pada bulan depan? Tapi kita akan jeda sejenak, Pak Syahril dan juga Pak Miko. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali berdialog tentang kesiapan kita menghadapi subvarian Omicron B4 dan B5. Sebelum jeda tadi Pak Miko mengatakan bahwa masalah surveillance menjadi salah satu hal yang penting dan juga harus rasanya kita tingkatkan menghadapi potensi lonjakan pada bulan depan. Saya akan ke Pak Syahril, minta tanggapannya Pak ketika menjadi masalah bagaimana kemudian kita seharusnya juga bisa memfokuskan dan memprioritaskan pengawasan dan juga analisis data ini Pak. Ya, jadi gini, kita kan saat ini sudah ada data kenaikan kasus ya, ada subvarian baru. Nah, tugas kita adalah bagaimana melakukan pencegahan dan pengendalian itu secara serentak, simultan. Di satu sisi, protokol kesehatan dengan PHBS itu harus kita ketatkan, kita disiplinkan kepada seluruh masyarakat. Oh, ini ada subvarian baru loh. Kan kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus yang Pak Menteri sudah mengingatkan sekitar 20-an ribu, berarti sepertiga dari Omicron yang lalu. Jadi ini harus kita tegakkan sama-sama. Yang kedua, untuk menekan agar kesakitan tidak lebih berat, makanya vaksinasi itu merupakan upaya agar masyarakat yang terkena subvarian baru ini itu tidak lebih berat. Sehingga vaksinasi ini menjadi kunci utama. Sehingga harus bersama-sama antara tadi protokol kesehatan, PHBS dan vaksinasi, dan satu sisi kita tetap menyiapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Miko tadi, ya untuk intelijen kita, deteksi kita, ya semakin banyak sesuai dengan angka kasus yang ada. Sekaligus juga kita menyiapkan bagaimana penanganan di isolasi mandiri. Karena kita sudah lama nih Pak Miko ya, isolasi mandiri kita kosong ya sedikit, dan sekarang akan ada lagi, kita harus siapkan kembali karena tidak gampang juga memobilisasi SDM, alat-alat, mungkin APD dan seterusnya. Rumah sakit saya kira sudah kami sebarkan seluruh edaran dari Menteri Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan rumah sakit seluruh Indonesia, bukan hanya rumah sakit pemerintah tapi semua rumah sakit swasta yang melayani kasus rujukan ya, apabila ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit. Baik, Pak Syahril, tapi apakah kemudian dengan hanya surat edaran begitu sosialisasi kepada pihak rumah sakit di daerah, kepada masyarakat yang lebih masif ke banyak daerah, ini sudah bisa cukup kemudian Pak untuk kemudian antisipasi ledakan subvarian ini Pak? Oh bukan hanya itu. Kita kan sudah punya satgas-satgas ya, dari tingkat nasional
bahkan sampai ke desa-desa ada Satgas. Dan ini masih berlaku. Satgas ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menggerakkan, mengendalikan bagaimana masyarakat dapat dimobilisasi untuk melakukan tadi disiplin, kemudian melakukan vaksinasi, dan tentu saja pemerintah daerah sangat peran sentral di sini karena masyarakat itu adanya di daerah, dipimpin oleh seorang kepala daerah yang notabene ditindaklanjuti oleh kepala dinas kesehatan. Jadi kita serentak, maksudnya bukan hanya ini bukan tugasannya Kementerian Kesehatan, tapi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta yang berkaitan dengan vaksinasi. Dulu bagus sekali pihak swasta bersama TNI Polri, kemudian dari masyarakat untuk menggerakkan sentra-sentra vaksinasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi 1, 2 maupun booster. Baik, artinya semua pihak dituntut untuk kemudian bisa berpartisipasi, kemudian mengantisipasi. Nah, ketika Anda tadi sudah banyak mengatakan soal vaksin, begitu, kalau boleh tahu dari Anda, Kemenkes bagaimana kemudian datanya, Pak? Apakah kemudian vaksin booster ketiga ini sudah dianggap cukup, atau jangan-jangan kita butuh vaksin booster kedua sebetulnya? Oh, belum. Jadi vaksin kedua ini kita datanya baru 24%. Ya. Sementara kita akan mencapai di atas 50%. Ya, kalau WHO menstandarkan 70%. Sementara vaksinasi 1-2 atau vaksinasi primer kita sudah 64%. Jadi kurang 6% sebagai dari standar WHO yang ada. Nah, standar-standar ini harus kita capai bareng ya, serentak. Ya, bagaimana booster ke-1 ini tetap kita tingkatkan di atas 50% yang memang idealnya agar terbentuk antibodi atau imunitas yang komunal, imunitas bagi masyarakat, terutama nanti apabila kena tidak jauh lebih berat dari Omikron atau Delta yang sebelumnya. Tentu saja ini memerlukan peran, Mas ya, peran kita semua yang kemarin sudah bagus dari kita semua stakeholder yang terkait dalam menggerakkan vaksinasi ini. Baik, saya akan ke Pak Miko dengan pertanyaan yang sama. Kemudian seberapa kemudian vaksin booster ini akan mampu, Pak, membentengi kita, dan apa jangan-jangan kita butuh booster tapi yang kedua begitu, Pak Miko? Ya, jadi dilaporkan bahwa subvarian BA4 dan BA5 itu mampu melakukan escape atau mampu menghindar dari imunitas yang terbentuk, baik itu dari infeksi atau baik itu dari vaksin. Jadi menurut saya ada kemampuan itu, menurut saya BA4, BA5 harus mendapatkan perhatian khusus begitu. Jadi vaksinasi mungkin bisa terinfeksi oleh BA4, BA5, tapi tadi sekali lagi saya tegaskan, menurut Pak Saleh juga sama dengan saya bahwa infeksi Omikron atau subvariannya BA4 dan BA5 itu kalau sudah divaksin pasti lebih ringan. Bahkan vaksin efikasi untuk meringankan gejala menurut saya jauh lebih besar dibandingkan vaksin efikasinya dalam mencegah infeksi begitu. Jadi kita mengharapkan vaksin itu yang pertama adalah mencegah keseriusan penyakitnya. Jadi harapan saya adalah ya sudahlah kita mencapai vaksinasi setinggi-tingginya, paling yang pasti adalah kita mengharapkan bahwa orang kalau terserang COVID-19 apapun subvariannya, apapun variannya pasti akan lebih ringan kalau sudah divaksin. Untuk booster atau ulangan ya Mas, saya sebut ulangan. Jadi vaksinasi COVID itu vaksin pertama, vaksin kedua, dan akan ada booster yang ketiga. Dan kemudian kita perlu ulangan. Jadi menurut saya ulangan jangan sembarangan diberikan. Kita harus lakukan studi dulu, kemudian studi itu dilakukan harusnya pas sekarang ini, dan harusnya hasil studi itu sudah ada begitu, sehingga pada waktu memberikan ulangan itu kita tahu berapa kadar antibodi yang dibutuhkan di dalam tubuh untuk kita terhindar dari varian apapun, kita menjadi tidak parah dari varian apapun atau subvarian apapun. Jadi begitu Mas.
Baik, artinya dengan booster ketiga saja sebenarnya sudah bisa cukup meringankan begitu ya artinya Pak Syahril dan juga Pak Miko. Nah, saya ingin ke Pak Syahril lagi. Pak Syahril, ketika hari ini kita sudah bebas mobilitas baik domestik ke luar negeri dengan tanpa tidak seketat pada 2 tahun kemarin begitu. Bagaimana kemudian hal ini nantinya juga bisa menunjang alangkah antisipasi kita, Pak, dari lonjakan di pertengahan Juli mendatang? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saat ini kita harus melakukan secara simultan, ya, serentak. Jadi termasuk perjalanan ke luar negeri masuk juga kita ketatkan, tetapi bukan berarti harus semuanya dilakukan tes, ya, sekaligus harus dikarantina, tidak seperti yang lalu, karena angka-angka yang ada ini pun masih dalam keadaan yang terkendali. Kemudian kita juga tetap melakukan persyaratan-persyaratan yang memang kita meningkatkan deteksi, seleksi, ya, seleksi ya. Artinya kita melakukan deteksi awal. Sebagai contoh nih, kalau ada pertemuan-pertemuan yang berskala internasional, maka salah satu persyaratan yang harus mereka lakukan adalah melakukan tes antigen yang dilanjutkan PCR apabila positif. Dan ini sudah dilakukan. Dan saat ini pun di beberapa tempat atau di beberapa peristiwa itu juga dilakukan seperti itu. Karena ini adalah bentuk suatu kewaspadaan kita agar kita sama-sama melakukan pengendalian kenaikan kasus ini. Baik, kewaspadaan menjadi kunci begitu ya, Pak Syahril. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, terakhir bagaimana kemudian apakah cukup kewaspadaan saja dengan segala pelonggaran aturan, apa jangan-jangan kita harus mengetatkan lagi begitu aturan penggunaan masker, kemudian atau aturan PCR untuk perjalanan jauh, seperti apa Pak Miko? Ya, kuncinya adalah maaf, saya atau silakan Pak Miko. Iya. Iya, oke. Jadi kuncinya adalah pada intelligence atau surveillance. Jadi kalau saja kemudian ada tanda-tanda pada surveillance kita, ada peningkatan yang besar sekali, kemudian hunian rumah sakit juga meningkat banyak, kemudian kematiannya meningkat, walaupun sedikit, menurut saya kita harus mengambil sikap. Jadi sekali lagi kuncinya adalah intelligence atau surveillance, sehingga kewaspadaan itu harus diambil menjadi tindakan, itu harus berdasarkan data. Jadi kalau data itu harus berdasarkan data yang akurat dari surveillance atau intelijen yang baik. Jadi menurut saya kuncinya adalah intelijen. Ada kuncinya adalah surveillance. Jadi kalau surveillance kita tidak baik, maka kita tidak tahu kapan kita harus bertindak. Begitu, Mas. Baik, mencegah kewaspadaan itu menjadi kunci tentunya ya, dan harapan bersama tentunya ketika ada sesuatu ada potensi yang akan meledak di pertengahan Juli itu tidak akan terjadi. Terakhir saya akan ke Pak Syahril lagi. Pak Syahril, bagaimana kemudian supaya tidak hanya soal waspada, tapi kemudian masyarakat juga sadar begitu untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan, Pak Syahril? Jadi dengan adanya tanda kenaikan kasus ini, kita harus memberikan suatu warning kepada seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Saatnya kita untuk melakukan peningkatan kewaspadaan, baik itu meningkatkan kewaspadaan dalam disiplin penggunaan protokol kesehatan yang saat ini sebagian dinilai oleh kalangan itu sudah mulai kendor. Jadi kita tingkatkan lagi kedisiplinan ini, pengawasan ini, dan semua yang terkait, yang bertanggung jawab di lingkungan masing-masing untuk memberikan pengawasan. Ya. Yang kedua, masalah vaksinasi juga harus digerakkan oleh seluruh sektor atau seluruh yang saya sebutkan tadi yang terkait. Baik. Agar kita semua bergerak untuk mencapai target-target untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kita bisa melakukan pengendalian bagaimana terhadap pandemi ini, khususnya menghadapi subvarian baru BA4 maupun BA5. Nah, dengan kebersamaan ini, insya Allah walaupun ada kenaikan kasus, maka kita bisa mengendalikannya dalam arti apa? Boleh kita ada kenaikan kasus, kemudian terpapar atau terinfeksi, tapi dengan vaksinasi yang kita galakkan,
maka derajatnya akan lebih ringan. Jadi tingkat hospitalisasi atau orang yang dirawat di rumah sakit akan berkurang, termasuk menurut angka kematian. Baik, terima kasih atas waktunya. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan juga ada Tri Yunis Miko, epidemiolog FKM Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih Mas, makasih Pak Syahril. Selamat.